Hai, welcome to the world of Enigma. Perkenalkan, nama gue G. Askaf. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, tanpa kekurangan apapun. The game is on. Ditemukannya kembali puing pesawat MH370, ini membangkitkan teori bahwa pesawat tersebut sengaja dijatuhkan ke laut. Hampir 8 tahun lebih, pesawat Malaysia Airlines MH370 dinyatakan hilang pada tanggal 8 Maret 2014 yang lalu. Sampai saat ini, belum ditemukan dan dapat kepastian bangkai pesawat beserta awak dan penumpangnya berada. Ini menjadi sebuah misteri terbesar di dunia. Mungkin Anda semua tahu bahwa pesawat Boeing 777 ini diketahui terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia dengan tujuan akhir ke Beijing, China. Nah, saat terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing ada 239 orang di dalamnya. Penumpangnya berasal dari 15 negara. Pesawat ini terakhir kali melakukan kontak dengan pengawas lalu lintas udara kurang lebih dari 1 jam setelah lepas landas. Hampir 26 negara lainnya ikut bergabung dalam misi pencarian pada 17 Maret setelah Malaysia meminta lebih banyak bantuan dari negara-negara tetangga lainnya. Dan berdasarkan data satelit, diindikasikan pesawat tersebut tanpa sebab yang jelas memutar tempat terpencil ke arah Samudra Hindia. Yang menjadi pertanyaan semua orang, menurut pihak Malaysia, pesawat tersebut berada di ketinggian 10.670 meter saat putus kontak dan tidak ada sama sekali pilot mengirimkan tanda-tanda bahaya. Menurut penyelidikan, pesawat Boeing 777-200ER tersebut secara tiba-tiba banting setir jauh ke arah selatan sebelum akhirnya jatuh di Samudra Hindia, sebelah baratnya Australia. Nah, bulan lalu, sekitar bulan November, ditemukan kembali sebuah komponen dari pesawat MH370 tersebut. Komponennya ini, yang ditemukan ini adalah sebuah pintu roda pendaratan yang rusak, ditemukan di rumah seorang nelayan yang bernama Tatali di pantai semenanjung Ansiraka, Madagaskar, usai badai tropis Fernando pada Maret 2017. Nah, jadi beres badai tropis Fernando ini pada tahun 2017 mungkin kebawa angin dan segala macam, komponen ini kebawa ke daratan di Madagaskar. Nah, baru bulan kemarin ditemukan sama salah satu nelayan nih yang bernama Tatali tadi. Tapi Tatali ini mengaku nggak menyadari apa temuannya tersebut. Karena kondisi puing tersebut masih sama seperti ketika dia temuin puing-puing yang tahun-tahun sebelumnya. Komponen yang juga dikenal sebagai pintu trunnion ini diserahkan kepada seorang insinyur Inggris yang bernama Richard Godfrey dan pemburu puing MH370 asal Amerika Serikat yang bernama Blaine Gibson pada tanggal 17 November 2022 yang lalu. Dari analisa kedua orang tersebut, mereka mengklaim bahwa pesawat itu jatuh dengan cepat dan sengaja. Dan para ahli itu juga menyebutkan bahwa sebagai bukti pertama yang menunjukkan bahwa pilot bermaksud menghancurkan pesawat tersebut dari kerusakan sisi dalam ke sisi luar puing yang mengarah pada kesimpulan bahwa roda pendaratan diturunkan saat jatuh. Artinya, ada pilot yang aktif hingga akhir penerbangan. Sebab, pilot biasanya juga tidak menurunkan roda pendaratan bila harus melakukan pendaratan darurat di atas air. Nah, tindakan semacam itu juga akan membuat roda pendaratan mengganggu kontak pesawat dengan permukaan air, sehingga meningkatkan kemungkinan itu adalah bencana. Nah, menurut analisa, kombinasi dampak kecepatan tinggi yang dirancang untuk memecahkan pesawat dan roda pendaratan yang diperpanjang yang dirancang juga untuk menenggelamkan pesawat secara cepat, mungkin itu menunjukkan maksud yang jelas untuk menyembunyikan bukti kecelakaan tersebut. Sejak jatuhnya MH370 di selatan Samudra Hindia ini, ada sekitar 33 potongan puing yang mengambang
setelah diterbitkan dalam laporan resmi dari maskapai tersebut. Nah, 3 potongan lainnya kemudian diidentifikasi oleh ahli dan dikirim untuk penyelidikan di Malaysia, tapi belum ada laporan resmi tentang ini. Jadi ada beberapa puing yang lebih kecil itu tidak dapat diidentifikasi oleh para ahli. Jadi namun ada 21 potongan terbukti hampir pasti dan sangat mungkin atau kemungkinan besar berasal dari pesawat MH370. Nah, hingga saat ini kasus ini menjadi masih dalam perdebatan para ahli, jadi belum bisa dipastikan bahwa ini adalah kecelakaan murni atau memang pesawatnya dibajak. Segini dulu aja video hari ini. Jika teman-teman ada misteri-misteri yang ingin dipecahkan atau yang ingin dibahas di video Enigma ini, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share ke teman-teman yang lainnya, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Gue Giaskaf, see you in another case.